Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita yang tertunda 1 bulan. Ini pada surah Maryam. Sekarang sudah memasuki ayat 54. Jadi ini puji-pujian Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya. Seperti Allah memuji Nabi Muhammad di dalam Al-Qur'an, wa rafa'na laka dzikra. Nama kamu itu terus saya angkat bersama nama saya ya Muhammad. Makanya ketika di dalam salat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu Allah Subhanahu wa taala memuliakan para nabi dan rasulnya dan memuji nabi dan rasulnya. Begitu juga orang-orang saleh, begitu juga. Jadi orang-orang saleh itu dipuji juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka itu walinya adalah aku, kata Allah. Saya menjadi wali bagi orang-orang yang beriman. Maknanya saya terus menjaga orang-orang yang beriman. Maka jika katanya ketika salat berdoa itu, maka sepantasnya lah kita berdoa seperti doanya Nabi Yusuf alaihissalam. Allahumma anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Ya Allah, dron walilun. Maksud wali di sini kata Imam Al-Qurtubi, al-hafidhu. Hafidh itu penjaga. Engkau sudah menjagaku ya Allah. Allahumma anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Nepo matilun dalam keadaan muslim, wa alhiqni bisalihin, dan kumpulkan saya bersama orang-orang saleh. Ini sekarang kita lanjut ayat 53. Allah memuji Nabi Ismail alaihissalam. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitab. Ya, ini kita baca potongan-potongan. Kalau dalam bacaan itu enggak bisa kita baca begini, potongan-potongan kita baca supaya kita paham terjemahannya dulu dan kemudian kita paham tafsirannya. Ini wadhkur fil kitab. Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, udhkur ya Muhammad madza fil kitab. Apa yang ada dalam kitab Al-Qur'anul Karim. Cerita tentang Nabi Ismail alaihissalam. Itu Nabi Ismail ketika masih berumur 9 tahun. Ketika beliau itu ayahnya bermimpi. Jadi kata Nabi Ibrahim alaihissalam, saya melihat di dalam mimpi, ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Saya bermimpi menyembelih engkau. Bagaimana pendapat engkau ya Ismail? Anak 9 tahun diajak dialog masalah penyembelihan. Anak katanya udah pakat duk masalah penyembelihan rohiplung. Maka berahliana macam-macam ya. Segolom nekoh dak kulul lungkoh dak kurun. Tetapi Nabi Ismail alaihissalam dengan sangat bijak sekali menjawab anak umur 9 tahun. Ya, 9 tahun umur beliau. Wahai ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lakukan saja perintah Allah. Ya, memang. Begitu hebatnya Nabi Ismail. Sebegitu hebat Ismail, lebih hebat lagi istilahnya ayahnya Ibrahim yang mendidik Ismail seperti itu. Makanya Ismail
Walaupun umur 9 tahun, tapi pikirannya itu pikiran orang dewasa. Karena dari kecil sudah dididik oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ketika diletakkan di Ka'bah, waktu itu belum ada Ka'bah lagi, di sebuah lembah. Inni askantu biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Nyo thandron ya Allah. Nyo lumpudu anak lun Ismail alaihissalam. Makanya di dalam kitab Al-Adab Al-Arabi Al-Jahili yang dikarang oleh Syekh Syauqi Dhaif, beliau mengatakan awwalu man sakana Makkah Ismail, Ismail ya. Yang pertama tinggal di Mekah itu adalah Ismail. Wa awwalu man takallama al-arabiyyah Ismail. Dan yang pertama sekali ngomong bahasa Arab itu adalah Nabi Ismail juga. Jadi Nabi Ishaq agak bahasa Arab. Karena maka mereka kan berbeda. Itu Nabi Ismail sama Ishaq bedanya 13 tahun. Dari ayah yang sama, Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuma Nabi Ismail ibunya Hajar. Beda ini, Hajar itu siapa sebenarnya? Jadi Hajar itu adalah budaknya Sarah, ya, istri Ibrahim alaihissalam. Karena mereka tidak punya anak, maka Sarah menghibahkan dan memerdekakan budaknya yang namanya Hajar untuk suaminya, sehingga lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Itu jaraknya 13 tahun. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita lanjut. Itu nanti kita itu kan cerita tentang kurban ya. Ini kita sekarang ingin melihat teks ini saja. Nanti kalau ada waktu bisa kita cerita sedikit. Innahu kana sadiqal wa'di. Kenapa tadi saya potong di situ, Pak? Wadhkur fil kitab. Kenapa di situ titik? Ya, nembak. Karena setiap kalimat yang dimulai dengan inna itu selalu awal paragraf. Kalau dimulai dengan anna itu di tengah-tengah kalimat. Kalau ini bukan tengah kalimat. Walaupun dia di tengah kalimat, tetapi dia di awal paragraf. Karena dimulai dengan inna. Innahu. Ya, ini sama seperti inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dimulai di awal kalimat, paragraf. Maka kalau di dalam kitab kuning itu kadang-kadang hanya part, Pak. Part mulai, part koma, part titik. Dari mana kita tahu? Dari kebiasaan dan dari arahan. Inna itu setiap inna awal kalimat. Ya, ini awal kalimat itu. Maka kalau kita tulis di dalam tulisan Arab itu, ini inna ini masuk paragraf baru dia. Ya, paragraf baru. Jadi kalau tadi ya Muhammad ceritakan bagaimana ceritanya Ismail alaihissalam, bagaimana beliau tinggal di Mekah, bagaimana bahasa Arab bisa dari beliau, bagaimana beliau itu masa kecilnya ketika ayahnya mengajak dialog untuk disembelih. Ini kalimatnya panjang sekali. Ya, sekarang kalimat baru. Innahu kana sadiqal wa'di. Nyan bener tepu ya Muhammad. Ya, nembak. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya Muhammad bener tepu. Dan umat-umatmu juga bener tepu sah Ismail itu sebenarnya. Innahu kana sadiqal wa'di. Yang kan dipuji oleh Allah sadiqan, Pak. Sadiqan itu apa? Benar. Wa'di janjinya itu benar. Apa maksud janjinya benar? Dalam riwayat, termasuk di dalam tafsir Jalalain dan dalam tafsir Sawi juga disebutkan, dan beberapa tafsir yang lain termasuk At-Tabari, Al-Qurtubi, idza wa'ada, kalau dia berjanji dia menepati janji. Contoh, urang po kede geyu Nabi Ismail, tolong jaga kios saya sebentar, jangan kembali dulu, jangan pergi dulu sebelum saya kembali. Gepreh leheuro gepreh, karena itu amanah. Katanya apa ni nak kelewat rumah kai pengelunnya, kan setengah je mana balik kak kebah lagi kita mau mencuri urusan lu ni mama. Tapi Nabi Ismail kan tidak. Nabi Ismail tunggu sampai yang punyanya kembali sampai 3 hari bahkan dalam satu riwayat sampai 1 tahun. Terus itu ni haulan.
Jadi gepreh-preh omanya sayang cik menyolon weh hendak. Menyolon weh kagak ada hamba barang-barang gap. Menyolon weh hendak kabino, menyolon weh kabino. Ini makna sadiqal wa'di. Ya. Makanya salah satu ciri-ciri orang munafik itu idza wa'ada akhlafa. Ketika dia berjanji, dia mengingkari. Makanya jangan jadi orang munafik, Pak. Jangan galak menjanji-janji Pak Gop, ya, Pak. Jadi memang ini Nabi Ismail bukan berjanji, disuruh saja kamu berada di sini sebentar, saya nanti akan kembali. Gepreh, Pak. Ya. Sampai 3 hari. Maka dia mengatakan haulan sampai satu tahun. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ya, kalau di sini diungkapkan lam ya'ud syai'an illa wafa. Dia tidak menjanjikan sesuatu kecuali dia itu menepatinya. Wantadhara min wa'di thalathati ayamin aw haulan. Dan beliau menunggu itu sampai 3 hari, bahkan sampai 1 tahun. Hatta raja'a ilaihi fi makanihi, sehingga yang punya itu barang itu dia kembali ke tempatnya. Baru Nabi Ismail pergi. Ya, memang. Wa kana rasulan nabiyya. Ini waw ataf. Jadi waw ataf itu hukum sebelum waw dan setelah waw itu sama. Maknanya ini cerita tentang Nabi Ismail juga. Wa kana rasulan nabiyya. Nabi Ismail seorang rasul dan seorang nabi. Apa beda nabi dan rasul? Jamun-jamun kan? Yang nabi dadanya apa beda nabi rasul? Dia jawab beliau nabi. Menyo nabi yang kedro je. Menyo rasul yang kegop, kedro dan kegop. Ya nembak. Kita tanya mana dalilnya? Hom pokoknya kadari jamun lagi yang ke ni. Menyo rasul yang kedro dan kegop. Menyo nabi kedro mentong. Ya nembak. Sekarang Syekh Utsman Al-Khamisi, apa kata beliau? Beda nabi dan rasul. Kalau nabi di dalam cerita Al-Quran itu cerita tentang nabi, tidak ada nabi yang dibenci oleh kaumnya dan tidak dikeluarkan dari kampungnya. Ini kalau nabi, Pak. Mana buktinya? Bani Israel itu nabi mereka banyak sekali, Pak. Banyak sekali nabinya. Bahkan mereka pada suatu saat mereka minta kepada nabinya, termasuk Nabi Uzair. Nabi Uzair tidak dibenci oleh kaumnya. Apakah dakwah Nabi Uzair untuk diri sendiri? Tidak. Nabi Uzair mendakwahi kaumnya juga. Dan kaumnya mengakui, bahkan kaumnya mengatakan Uzairu benillah. Uzair itu anak Tuhan. Inilah yang membuat mereka syirik. Mereka tidak benci kepada Nabi Uzair. Ya, hanya benci ke Nabi Uzair. Bahkan ada Nabi Bani Israel lagi yang namanya Ismail. Menyebutnya Ismail. Ini bukan Nabi Ismail tidak, tapi Ismail, ada nama lain lagi, Pak. Ismail. Ismail menjadi seorang nabi untuk Bani Israel. Kemudian Bani Israel datang kepada Ismail. Tunjukkan kami seorang raja yang bisa membawa kami untuk bisa bertempur dengan musuh kami. Dia minta sama siapa? Sama Nabi dia minta. Nabi Ismail atau Samuel atau Ismail, kalau dalam bahasa ini Ismail. Mereka minta kepada nabinya. Maknanya mereka tidak ribut dengan nabinya, tidak bermasalah dengan nabi, dan tidak mengeluarkan nabi dari kampungnya. Tetapi kalau rasul, dia memang betul mendakwahi sendiri dan orang lain. Nabi begitu juga, dakwah sendiri dan orang lain. Nabi Uzair mendakwahi orang lain, Nabi Ismail mendakwahi orang lain. Bahkan ada ribuan nabi-nabi yang lain itu mereka mendakwahi juga yang lain. Kan dikatakan Nabi Khidir alaihissalam kan mengajarkan Nabi Musa alaihissalam. Itu kan dakwah namanya. Ya Musa, ilmu kamu tidak sama dengan ilmuku. Saya tidak tahu ilmumu dan kamu tidak tahu ilmuku itu bagaimana. Ilmumu itu adalah ilmu zahir, ilmu saya adalah ilmu batin. Maka berbeda. Tidak bisa ketemu antara zahir dan batin. Hanya Nabi. Tetapi kalau Rasul, coba perhatikan. Semua Rasul itu dibenci oleh kaumnya dan dikeluarkan dari kampungnya. Jadi Rasul ini, dari Nabi Nuh alaihissalam. Pakiban dipegah liau, netebit Nuh, tebik gede. Tebik gede. Ya, Nabi Ibrahim, wahjurni malia.
Ibagah liah ya aweh ke dia. Nyuhan lo rajam dia, Pak. Nabi Lut begitu juga. Kamu keluar dari sini kamu, puyak pegelih-pegelih draw. Puyak dakwah-dakwah kamu. Nabi Syuaib begitu juga. Kamu kalau tidak berhenti mendakwahi kami, akan kami keluarkan kamu dari kampung ini. Ya, Nabi Saleh begitu juga. Hebat tak Don Saleh, netepi kampung kamu. You tepi. Kemudian Nabi Hud begitu juga. Diancam untuk pulang Nabi Muhammad. Makanya salah satu bukan prediksi sebenarnya. Ini ilmu yang diketahui oleh Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal, beliau meninggal ketika usia senja dan beliau hanadih tepulih kata tepuk mata. Waktu itu apa kata Waraqah bin Naufal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kamu adalah seorang rasul. Nya hanadih tepulih dan kamu nanti akan dikeluarkan dari kampungmu. Sehingga Nabi Muhammad bertanya, "Atatrudunani?" Apakah mereka akan mengeluarkan saya? Saya lahir di situ di Mekah. Ayah saya di Mekah. Kakek saya di Mekah. Kakeknya kakek saya di Mekah. Keturunan semuanya Ismail di Mekah. Mana mungkin? Ya kata Rasul. Mana mungkin? Kamu akan dikeluarkan dari kampungmu. Sehingga Nabi kan diusir, Pak. Diusir. Geplung ke Habasyah 3. Geplung ke Madinah halam. Ya, Pak. Karena seorang Rasul. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka dua predikat yang didapat oleh Nabi Ismail alaihissalam, wa kana rasulan nabiyya. Pada waktu itu, ya ini cerita tentang masa lalu, ini cerita masa lalu. Pada waktu itu beliau seorang rasul. Pada waktu itu beliau seorang nabi. Ya, sudah rasul nabi lagi. Jadi dua-dua. Maka ada nabi saja, ada rasul saja. Ada nabi dan rasul dua-dua. Maka kalau dua-dua, pada satu kesempatan Nabi Ismail dicintai oleh kaumnya, dalam satu kesempatan yang lain dia dibenci oleh kaumnya. Ini kalau predikatnya dua, nabi rasul. Nabi Muhammad begitu juga. Nabi ya rasulah, nabi dan rasul. Dalam satu kesempatan dicintai oleh kaumnya, dalam satu kesempatan diusir oleh kaumnya. Tapi kalau predikat beliau nabi saja, ya nabi mantap. Dia dicintai oleh kaumnya, didekati oleh kaumnya. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Wa kana ya'muru ahlahu. Ini kita jangan salah masalah ahlun di sini, Pak. Jadi ahlahu ini bukan keluarganya, tidak. Nanti pada fikir katanya umat Nabi Ismail ya dakwah ya draw, ya dakwah. Ya dakwah mak draw, ya dakwah saudara draw Ishak. Ini yang dimaksudkan ahlahu di sini adalah kaumahu, ya Pak, kaumahu. Jadi kaumnya. Jadi beliau mendakwahi kaumnya. Ini Nabi Ismail alaihissalam ketika berada di Mekah. Jadi baik dia bikin ahlahu ini, makanya ai kaumahu. Yang dimaksud ahlun di sini adalah kaum, ya. Jadi sama seperti ketika ada penafsir menafsirkan ayat begini, Pak. Ini ada dua tafsiran. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan jagalah ahlimu. Siapa itu ahli? Imam At-Tabari mengatakan anakmu dan istrimu. Ya, Pak, keluargamu. Tetapi ada penafsir lain mengatakan jagalah dirimu dan jagalah kaummu. Itu makna ahlun di situ, Pak. Tetapi penafsir banyak yang condong kepada ahlun itu maknanya istri dan anak, menjaga istri dan anak. Bagaimana menjaganya? Kata Imam At-Tabari, wiqayatuhum, cara menjaga mereka bit ta'lim wa ta'dib, mengajarkan agama dan mengajarkan akhlak. Maka katanya dituntun dia, Pak. Kalau hana kata purno dua halnya, Pak. Jadi pendidikan tidak kita ajarkan ke anak, atau akhlak tidak kita ajarkan ke anak, kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma cara laki-laki anu anda najuan bet anu merarah anak atau perempuan lebih. Ya yang penting anu ile. Tinggal laki anu benar. Makanya ketika sudah diberikan anak, tanggung jawab kita, Pak. Berikan pendidikan agama kepada anak. Umalun hana ilmu ajuk kat tempat sekolah agama ajuk. Bitu peroi, Pak. Biar dia tahu bagaimana baca Quran, bagaimana apa salat dan lain sebagainya. Dari purno bagok, menyuhai hantangguk dah purno.
Wa kana ya'muru ahlahu, maka Nabi Ismail alaihissalam menyuruh kaumnya bis salah wa zakah. Ya, nampak. Jadi sebelum kita terangkan ini, Nabi Ismail bukan Bani Israel. Maka Bani Israel itu bermula dari saudaranya Nabi Ismail bernama Ishak. Tapi Ishak bukan Bani Israel, betul. Nabi Ibrahim bukan Bani Israel. Seperti yang dikatakan Yahudi, ya bukan Yahudi, Pak. Ibrahimnya, bapak para nabi itu adalah Bani Israel. Bohong, nggak benar, Pak. Berarti mereka tidak tahu sejarah. Bani Israel itu pertama sekali itu kan berasal dari Nabi Ishak, punya anak Yakub. Anak Nabi Ishak Yakub karena suka jalan-jalan malam, maka dipanggil Israel. Israel itu jalan-jalan malam. Jak kena berpindah li kena mendakwah kan, Pak. Maka dipanggil Israel. Maka kalau dipanggil Israel tidak ada lain, itu adalah Nabi Yakub alaihissalam. Anak-anak Nabi Yakub dipanggil dengan Bani Israel, anaknya Israel, termasuk Nabi Yusuf alaihissalam, termasuk Bunyamin, termasuk Lawi. Lawi ini yang anak kerhulai je, Nabi Yakub. Tetapi walaupun kerhulai Lawi, dari Lawi lahir para nabi dan rasul juga. Ya, nampak. Nabi dan rasul. Maka mereka mengatakan itu Ibrahim itu Yahudi. Dijawab oleh Allah dalam Al-Quran. Ibrahim kan Yahudi, kan Nasrani, hanapu ya pegah, Pak. Yahudi itu kan lahir setelah jauh sekali ketika membangkang. Yahudi itu lahir ketika pada masa Nabi Musa alaihissalam. Pada masa Nabi Musa lahir Yahudi, Pak. Lahir Nasrani pada masa Nabi Isa, ya, Pak. Kenapa lahir Yahudi? Yahudi itu bahasa Ibrani, Pak, bukan bahasa Arab. Maka Yahudi, Yahuda, Yahudi dalam Al-Quran disebutkan inna hudna ilaika, kami bertaubat. Maka taubat dalam bahasa Ibrani itu adalah hada Yahud, Yahudian. Maka Bani Israel itu dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Ketika dipuji dalam Al-Quran, mereka diberikan kitab, diberikan ini, diberikan nikmat, banyak sekali nikmat. Cuma ada satu kelompok itu mereka tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Kelompok apa itu? Dari Bani Israel. Setiap hari di mulutnya mengatakan inna hudna ilaika, kami bertaubat. Tengok pegang mati lo, kami bertaubat. Akhirnya identiklah nama Yahudi kepada mereka. Orang suka bertaubat kemudian buat maksiat lagi, Pak. Inna hudna ilaika diabadikan dalam Al-Quran. Pada masa siapa? Nabi Musa. Dia tidak pegang Yahudi kalau lahir Yahudi, Pak. Tidak. Yahudi itu tidak. Yahudi lahir pada masa Nabi Musa alaihissalam. Nasrani begitu juga, lahir pada masa Nabi Isa. Nabi Isa bukan rasul untuk Yahudi. Yahudi kan padahal sudah ada, Pak. Nabi Isa tidak pernah mengatakan saya rasul untuk Yahudi, tidak pernah. Karena Yahudi itu mengandung makna negatif. Orang galak taubat bubuk mati, itu Yahudi namanya, Pak. Nabi Isa mengatakan wa rasulan ila Bani Israel, saya ini rasul untuk Bani Israel, bukan untuk Yahudi dan bukan untuk Nasrani. Kalau ada orang Nasrani mengatakan Nabi Isa itu rasul kami, bohong nih, Pak. Nabi Isa rasul Bani Israel, bukan rasulnya mereka. Nasrani tidak. Nama Nasrani itu muncul ketika Nabi Isa mau dibunuh oleh Yahudi yang japoh, Pak. Ya, Yahudi. Makanya yang ingin membunuh mengata-kataikan Nabi Sulaiman alaihissalam kafir, itu juga Yahudi. Yahudi yang pegang. Sulaimannya kafir. Pegang kafir, dia sudah bersekutu dengan syaitan, dia musyrik. So yang pegang Yahudi, Pak. Yahudi juga yang ngomong. Maka ketika Nabi Isa ingin dibunuh oleh Yahudi, dipertahankan oleh 11 orang. Ada 11 orang dari kaum Hawariyun. Apa katanya? Mereka juga Bani Israel. Nahnu ansarullah, kami penolong agama-agama Allah, kami akan berjuang bersamamu wahai Isa. Tiblah hadra, Pak. Yang tidak melanggar hidup dari jalur, namanya Yahuda, Pak. Dialah yang memberitahukan di mana letak persembunyian Nabi Isa alaihissalam kepada Yahudi. Sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa alaihissalam, wa ma qataluhu wa ma salabuh walakin syubbiha lahu. Nabi Isa tidak dibunuh, wa ma qatalu wa ma salabu, Nabi Isa tidak disalib, yang disalib itu bukan Nabi Isa.
Barrafa'ahu Allah. Tapi Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam. Ini mengangkat ini pun ada dua tafsiran. Ada yang mengatakan mengangkat dengan jasad dan tubuhnya. Ada yang mengatakan yang diangkat adalah rohnya saja, rohnya saja. Tapi banyak yang mengatakan roh dan tubuh. Kenapa? Karena nanti sebelum kiamat nanti Nabi Isa akan turun lagi, Pak. Sehingga ketika pegah Nabi Isa akan turun, meramai itu orang yang klaim roh Imam Mahdi, ya, Pak. Imam Mahdi kan, Imam Mahdinya Imam Mahdi, ya, Pak. Maibuh nan roh ke Imam Mahdi, ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah ini rahmati Allah. Makanya tugas Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ismail menyuruh kaumnya, dan kaumnya bukan Bani Israel. Nyampe talah, Pak. Kaumnya bukan Bani Israel. Yang Bani Israel adalah keturunan Nabi Yakub alaihissalam, itu Ismail. Itu apa namanya? Bani Israel. Kalau itu bukan. Beliau menyuruh kepada kaumnya bis salah, untuk salat, was zakah, bayar zakat. Ya, maka bayar zakat itu bukan kita saja. Baik, katanya kita protes Allah nih. Masa kami saja yang bayar zakat, ya Allah? Sebelumnya sudah bayar zakat juga. Pada masa Nabi Ismail mereka juga bayar zakat. Pada masa Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa kan keturunan Bani Israel. Juga Nabi Isa mengatakan, saya diutus oleh Allah supaya mereka salat dan bayar zakat. Salat dan zakat. Ini tidak bisa dipisahkan dua-duanya. Ini sudah ada dari dulu. Tapi sebahagian mereka keturunan Nabi Ismail alaihissalam, mereka banyak juga yang menyembah patung. Ya, nampak. Oh, pakai ban yang Nabi, pakai ban mak Nabi, ya, nampak. Allah menjawab di dalam Al-Quran, wa taqallubaka fis sajidin. Ya Muhammad, orang Ciron, ya, nampak. Keturunan kamu sampai ke atas tidak ada yang menyembah patung, ya Muhammad. Wa taqallubaka fis sajidin. Semua mereka sujud kepadaku. Orang jeroh-jeroh mendum, ya Muhammad. Dari ayahmu, kakekmu terus ke atas, ya, nampak. Makanya ayah kamu itu tidak menyembah patung. Ada sebagian yang menyembah patung. Ketika ditanya, pekan sembah patung. Jadi mereka menjawab, keturunan Nabi Ismail itu, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami menyembah patung hanya ingin dekat saja dengan Allah. Maknanya mereka sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui dakwahnya Nabi Ismail. Mereka sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui suhuf Ibrahim yang diwariskan kepada anaknya. Jadi di situ menyuruh kebaikan-kebaikan, menyuruh salat, menyuruh zakat, menyuruh kebaikan, menyuruh berbuat baik dan lain sebagainya. Mereka sudah tahu, bukan tidak tahu. Yang membuat mereka keras kepala itu adalah hati mereka sendiri. Alah, na katanya tak sembah hana deh zat, hana deh tak pegatnya, hana deh tepu, na betul taknya beribadah. Lebih bagus apa? Yang nyata-nyata saja, ya, Pak. Yang nyata-nyata saja. Maka kenapa mereka dikatakan jahiliyah? Karena mereka sempat mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian itu bodoh. Ngapain mengharapkan sesuatu hal yang tidak jelas? Mengharapkan surga kan enggak jelas. Mengharapkan pahala kan enggak jelas. Lihat kami ini jelas. Ketika bekerja dapat ini, ketika ini dapat ini, ketika ini dapat ini. Ya, kalian bodoh meninggalkan sesuatu hal yang sudah jelas menuju sesuatu hal yang tidak jelas. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya salat dan zakat itu dipadukan dua. Kenapa dipadukan dua? Imam As-Sa'di mengatakan li'annahuma ummul ibadah. Itu salat dan zakat itu intinya ibadah. Orang menyoi semayang mentang hana gebaya zakat, tidak bersedekah, kerit, bakhil, dalam neraka. Dalam neraka saja. Oh, ada orang dia bersedekah, selalu sedekah tapi semayang tan, mana kita semayangnya? Maka jiwa teh pegah bagadanya masjid pu perle masjid. Perlenya jut 200 sak 500 lu bantu. Pu perle lam yang baik ne helo masjid. Menyo bantuan je ni, bantuan je, tapi ne helo masjid nyampe ne helo masjid. Nya ni, bantuan selalu dia berikan, pu perlelam, nya, perle santu anak yatim, cok peng. Perle penggak jalan, cok peng. Karpet, cok peng. Nyampe bakat lu kenan. Nya ni, nya sama aja ni, dia bersedekah tapi tidak salat. Nya lebih parah lam. Nya ni, karena jamaah kerja balun. Kiban tanya jit tapi pilih gaknya ni. Ya, lu tanya pekan gaknya. Gaknya ngebantu kau.
Gebantu gop, gebantu nyo anak yatim, gebantu masjid, gebantu mandu, gebantu nya. Lawek nak kanya makmu kamu, jalan-jalan gebantu. Cuma nak tabah kurang ni. Lananya apa kurang? Hanai semayang. Lu makan lu munyo hanai semayang kan tabah kurang mandu memang. Orang munyo hanai semayang munyo yang sedekah rugo yang sedekah memang. Jadi makanya di dalam tafsir Al-Baghawi bahkan Asy'arawi al-imanu syartun min syuruti qabuli al-amal. Iman itu adalah syarat diterimanya amal ibadah. Berarti orang yang tidak salah ana beriman, mana yakin enggak Allah? Bagaimana mau dikatakan beriman kalau ketika disuruh untuk salat dia tidak mau salat? Ketika disuruh beribadah tidak mau beribadah. Demikian pula orang yang salat selalu. Tapi kerit orang mah, kerit apa? Yang tajak rumah kiban nengku nak kurban nengku sapa? Kala 5 tahun yang lalu pun kubur-kubur tepi mah. Anak-anak tepi-tepi 5 tahun 3 gaji lagi pemilu mah. Kurban lagi pemilu bukan mah. Jadi ada hanapeng itu 5 tahun akan datang lam tu nyan. Menyona menang tender baru je cok ya Pak. Ya kiban kerit urip ni Pak. Kita kalau berkurban itu kebaikannya kembali untuk kita mah. Allah hana perle mubacut dan hana perle mah. Nabi Muhammad hana perle mubacut dan perle dari pahala kita nyoba. Hana perle mah. Nabi Muhammad kata mah untuk damang surga kata Pak Nabi Muhammad SAW. Artinya Nabi Muhammad mengajak kita mau enggak? Nak mau ya sudah nak mau. Allah mengajak kita mau enggak kamu? Nak mau ya Allah. Han kaku. Semaji dron-dron piat talun kata Allah. Ya ne Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Tapi Nabi Ismail alaihissalam hana pupu kata Nabi Ismail. Ni sembelih haji ulun ya Allah. Ya wahai ayahku, ya abatif al matumar. Ni sembelih haji ulun. Kalau itu memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Nyo Ismail umur ti kurung tahun. Tapi kita nyo menyona ayah kita nyo melumpo Pak. Melumpo sembelih kita nyo anu sembelih man. Duk de rapat. Oma kiban ne nyo lalu lumpo ya drone belum kamu sembelih nyo. Drone kamu sembelih ya. Ini pegah ni ubay macam-macam ya. Sekolah menekoh takulo longkoh takuron macam-macam ya. Atau begini Pak. Dulu Allah menyuruh Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anak. Anak dia sembelih. Tapi dilakukan oleh Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim sudah pernah berjanji Pak. Jangankan lemo onta kameng anak-anak menyolon anak lon sembelih yan Pak. Menyolon anak. Waktu itu kan tak ada anak Nabi Ibrahim. Tiba-tiba ada anak. Walaupun dari Hajar. Ketika itu Allah menuntut, mana janjimu dulu? Katanya mau sembelih anakmu. Nyian Pak. Tampil lega lumpur Pak. Akhirnya betul-betul dibawa anaknya. Di apa? Asah pisaunya. Menyau katanya dia gehe oleh Allah keperannya. Tidak benar sembelihan tabah. Anak. Kabih anak katanya Pak. Atau paling enggak hidup urunci Pak. Duk anak pun kedua menum duk. Ibrah liahnya taduk rapat le. Untuk ternyo so tak sembelih. Ibrah liah anak yang pun baik lun ya. Lun karat tamat kuliah ya. Lun jak kerja ya. Ibrah liah anak nombor 2. Oh lun baik ya. Lun balon tamat SMA ya. Ngengon pi ka toto ngengon ka mangak main ya. Ibrah liah anak SMP lun baik ya. Lun balon tamat SMP. Ibrah liah anak deka o malun ban lahir sagai. Mentang ubu dia. Bino ya. Kamu kali sepakat. Ternyo drone tak kamu sembelih ya Pak. Ternyo drone ya. Baik kamu ya. Nyan untung Allah Subhanahu wa taala gelak ke kameng mak katanya Pak. Nyan kamengnya atau lemo itu atau apa saja onta dan lain sebagainya nyan manduk ke katanya demi kebaikan kita Pak. Jadi bet terfikir ni kapeng lom. Kanyolom nyan Pak. Padahal kita pada mekrik ke draw ni Pak. Paling enggak menyota mekrik ke gop, paling enggak ke draw hana ta mekrik katanya Pak. Hana ta mekrik katanya. Makanya Rasulullah mengatakan begini. Carilah hewan korban yang tidak cacat, yang tidak juling, yang tidak penyakit. Hana penyakit Pak. Hana penyakit, hana capi, hana juling. Sebagian orang awam mengatakan, oh apa hubungan le capi juling mendumnya? Kita mula melanggang sama mendum. Rasanya sama, semua sama. Hebat. Jadi artinya apa urusan Rasulullah? Naudzubillah min dzalik. Nyona urung-urung awam ni ngomong. Kalau Rasulullah ngomong seperti itu, pilihlah yang terbaik. Maka kedaya tanya kemeng, padu kemeng. 5 juta. Wajuta aja. Tak laki kurang lah Pak. Wajuta aja. Ya ni Pak. Jadi sampai sekian, padahal itu kan untuk kita juga Pak. Untuk kita sendiri Pak. Tamu kurban ke draw. Hana tamu kurban yang rugopi draw katanya. Ya ni Pak. Maka Rasulullah mengatakan,
pilihlah hewan korban terbaik. Apa rahasianya sebenarnya? Kalau orang awam berpikir menyui tamu dalam belanggang, kai lawak-lawak mandum. Na kameng badumboh, na kameng sehat, na kameng kam lawak alamnya mandum. Wate tapajuh hanai pegah li kameng. Hai ben pajuh lu kameng cepi barau. Hai ben pajuh lu kameng sakit, hanai pegah. Kami lawak rasa pi sama mandum sama apa. Jadi kenapa ada apa dengan capi itu sebenarnya? Kan cuma kakinya saja, nak dapat jauh kaki, Pak. Kaki nak dapat jauh katanya. Jangan yang kukunya terbelah, dapat jauh kuku katanya. Tanduknya yang bagus, dapat jauh tanduk, Pak. Yan. Kan dapat jauh tanduk. Rupanya, rahasianya, kenapa disuruh pilih yang terbaik? Pada suatu hari, ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menginfakkan, mensedekahkan satu ekor onta dia. Yang hidungnya itu sudah terbelah, syakka anfuhu. Umpamanya hidung kata belah. Onta kalau hidungnya sudah terbelah, itu hidung tebi tebi, hidung tebi tebi, Pak. Ya, tebi tebi hidung. Dan membawa kepada tubuhnya itu lemah sekali, Pak. Kekalan-kalan umpamanya na onta sakit bawanya tak perlu pi hana lagu. Tak perlu hana lagu. Daripada hana lagu ke damu kurban aja. Ya, Pak. Cok, sabar, cok, buah juga dia. Akhirnya dilihat oleh sahabat lain. Oh, cukup kerit sahabatnya lagu. Masa gejuk yang lagi nyawa. Ya. Mereka melapor ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, sahabat yang bunyinya dia tadi barusan mensedekahkan satu ekor onta dia yang hidungnya terbelah ya Rasulullah. Oh, panggil dia, panggil. Rasulullah bertanya, apakah betul? Betul ya Rasulullah. Hidung ontamu terbelah? Betul ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Saya bersumpah, kata Rasulullah. Saya bersumpah. Kamu nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar dengan 700 ekor ontamu semua hidungnya terbelah. Ya, Pak. Hidung terpelah-pelah mendum, itu bi hidung mendum. Maka baik dah protes. Ya Allah, ontalun bakal lagi itu bi hidung. Jamun pun yang mensedekah. Lagi yang cik. Pulau kameng capi, Pak. Kameng capi, kameng batuk, kameng asma ada jom. Ketika yang bangkit di padang mahsyar batuk-batuk sampai, Pak. Batuk-batuk kameng apa? 700 kameng batuk-batuk ondu. Maka tak protes wallah ya Allah kami belum beka asma ya Allah. Jamun sedekah pun yang asma barkaji lo sedekah kaya asma cik kata Allah. Maka ketika kita itu bersedekah jangan sampai keluar kata-kata begini, Allah daripada bati dah jauh tetangga. Ki pancara le, Pak. Daripada basi jauh ke tetangga, ki pancara le, Pak. Makanya nanti ketika dilipat gandakan yang itu juga dilipat gandakan oleh Allah. Allah tika-tika kabru panena tak pakai pitan teput tanjuk menatah ni. Nanti ketika di padang mahsyar, tika kita nyobrok-brok mendum, Pak. Nyampe protes. Ya Allah, tika lo makamina. Jamun pun yang sedekah pun. Yang lagi ocik lo ni. Maka carilah yang terbaik supaya saya melipat gandakan yang terbaik juga. Maka Rasulullah mengatakan carilah kambing yang terbaik. Menyoi pegah leher juta, yang leher setengah na, ya nampaknya. Nyoi pegah leher juta, yang 1,5 juta na. Oh, anak kameng anak kameng. Hana pupu anak kameng pi hana pupu tega katanya lagi. Paling enggak kalau panitia urung mekat beganyo 2 juta ya. Lon lebih leget lom nah yang 1 juta lom perle karena kekurban ke draw lon baga. Kegegau nyo tatagun home lah. Nyo lebih leget. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Oh nyo sabohaya gul habis lom. Kita lanjut. Wa kana inda rabbih mardiyah. Ini mardiyah asal kalimatnya marduwun menjadi mardiyah. Ya, kita sampai segini saja. Rencananya sebenarnya 2 ayat cerita tentang Nabi Idris. Ya. Nanti sajalah berarti pertemuan selanjutnya. Kita ingin menceritakan Nabi Idris betul enggak sekarang di dalam surga. Nyambah penasaran orang mulu ke mendang, Pak. Ya, bulan depan saja. Karena ada beberapa riwayat-riwayat yang berbeda. Ya. Wa kana inda rabbih mardiyah. Nabi Ismail itu diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kajian tasawuf ya, Imam Al-Ghazali, apa kata beliau? Bukan beliau saja, ada beberapa penafsir lainnya juga mengatakan begini. Kenapa Allah ridha terhadap seseorang? Lun ridha berkesimpulan, baik macam-macam dengan timpulan ber. Kalau macam-macam dengan timpulan ajak perang dengan lun kata Allah. Jangan macam-macam menyangkati simpulan. Berarti berurusan dengan saya. Ini bagaimana cara untuk mendapatkan mardiyah? Ridha dulu dengan keputusan Allah, baru Allah ridha kepada kita. Ya keputusan Allah pihana ridha. Bagaimana mau diridai oleh Allah? Nabi Ismail apapun keputusan Allah dia ridha, Pak. Termasuk menyembelih dirinya sendiri.
Ya, termasuk menyembelih dirinya sendiri. Dia ridha. Asalkan itu perintah Allah, ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Apapun lakukan saja, hana buku. Dia ridha. Nyo kita nyo gejo sakit pi hana ridha. Gejo rezeki wana pi hana ridha. Ni tak rezeki ya Allah. Ani lu makan sakit, usaha lu makan hana maju. Ya ka protes, Pak. Kalau kita seperti itu terus seperti itu, maka Allah enggak akan pernah ridha kepada kita. Supaya Allah ridha kepada kita, maka terimalah semuanya. Dan itu kita anggap sebagai kebaikan bagi kita. Orangnya rezeki wana, itulah kebaikan bagi kita. Allah sudah memikirkan, kalau kamu rezeki banyak, kamu nanti akan jadi begini nanti. Kamu akan kufur kepadaku atau seperti apa kata Allah Subhanahu. Makanya saya berikan rezeki kamu sedikit, saya berikan sedikit kata Allah. Saya berikan sakit kepadamu. Dengan kamu sakit itu, kamu beribadah terus kepadaku. Ya, Pak. Dengan kamu sakit, kamu akan bersyukur kepadaku. Maka kita harus ridha apapun keputusan Allah. Kita nyohek tapi tak jaga apa naji, kita berlakukan ini tapi hasilnya tidak sesuai. Lun ridha ya Allah. Lun terima ya Allah. Lun kalau berusaha ya Allah. Kalau kita ridha, maka Allah juga ridha terhadap kita nyoba. Ya, saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi lun tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.